Oke, selamat malam. Berjumpa lagi. Nah, ini ada dua ya. Tumben banget ini dua bersamaan anjir. Bisa nebak ya ini pasti. Kalian tuh pasti udah paham ini para master-master. Kalian semua itu memang sudah master. Ini sudah tahu ini pasti apa-apa ini. Ini juga udah tahu kan ini apa-apa ini. Ya, kalaupun tanya ya sama aja, orang judulnya udah tertera. Ini yang Y16 ya, ini Y16 PGA 153. Ini udah kita copot, udah kita backup juga ya kan. Nanti kita tunjukin backupnya sama proses IC-nya ini ya. Ini baru nyopot juga IC-nya, ini 2, ini kita upgrade sekalian 64 ya. Kita pakai KLMCG. Yang Y12 nya jelas KMRH. Kenapa Bang suka milih KMRH? Ya seperti yang udah kita bilang, harganya itu paling murah ya untuk RAM 4/64, paling murah. Soalnya kita beli cuma 100.000 ya, ongkirnya jelas gratis. Cari gratisan. Terus yang ini juga sama ya, entah kenapa ini kok sama ya, ini padahal cuma storage ya. Storage ini 64 harganya juga 100, jadi sama ini duanya ini. Ya, sekalian untuk info ya, mungkin bagi teman-teman yang masih kurang paham bedanya eMMC dan eMCP, kita lupa lagi kepanjangannya apa. Kalau eMMC embedded multimedia card, nah mungkin gitu. Terus yang eMCP itu embedded multimedia, nggak tahu lah, lupa pokoknya. Cari aja di Google lah anjir. Yang eMMC itu cuma storage ya dia. Aduh, semoga ini juga nggak mati ya. Tuh wipis banget nih, lihat. Sama pinset nih hampir mirip anjir. Kasih pencahayaan lah. Tuh wipis kayak gini 64 GB ini. Semoga aja aktif ya. Untuk eMMC itu cuma storage ya, dia nggak ada RAM-nya ya. Untuk eMCP itu ada RAM-nya ya dia. Nah, biasanya untuk apa namanya, storage-nya itu pinoutnya di atas ya. Untuk BGA221 maksudnya apa Bang? BGA221 itu ini pinnya hitung aja sendiri, pasti jumlahnya 221 pin ya ini. Terus ini untuk 153 itu pinnya ini jumlahnya itu 153 pin ya. BGA apa BGA Bang? Ini kan BGA 221, maksudnya BGA apa Bang? BGA itu ball, BALL itu gimana bacanya? Ball. Nah, G-nya grid, bacanya gimana? GRID itu. A-nya array ya. ARRAY, ball grid array ya. Jadi intinya itu komponen SMD, cuma dia pinoutnya itu berbentuk ball ya, ball bulat, bola, maksudnya tahu nggak ball bulat. SMD itu ada BGA, ada apa namanya, KFN, KFP, itu kayak IC apa ya, sinyal lah. Itu biasanya kakinya yang di pinggir itu KFN, biasanya namanya KFN ya, kakinya yang di pinggir-pinggir itu. Tapi yang mana, yang KFN atau KFP, pokoknya yang di bawah, kakinya di pinggir tapi di bawah sini, itu kalau nggak salah KFN sih. Terus yang kakinya di samping sini, nggak di bawah, di samping sini, itu KFP kalau nggak salah loh ya. Pokoknya cari aja, kita juga ingatnya cuma gerambiang-gerambang ya. Untuk BGA itu ball grid array ya. Grid itu kayak garis-garis gitu.
array ya array itu susunannya itu gimana ya, daripada jelasin kelamaan kan, yang penting langsung aja lah. Intinya itu ya, kita pasang yang Y12 dulu aja lah, atau kita proses aja dua-duanya, nanti kita pasang terus kita langsung coba ya. Ini kita ke PC ini, oh ya, utamakan backup dulu ya. Ini sepertinya juga ini kita eksperimen terakhir ya untuk Y12, makanya kita videokan. Ini eksperimen terakhir apa saja yang perlu di backup ya. Kan kemarin kita restore-nya semuanya ya, hampir partisi hampir semuanya kecuali user data, cache, sistem sama vendor ya. Nah, kali ini kita akan coba beberapa saja yang paling penting aja ya. Yang kebutuhan email ini kita backup ya, udah kita backup dua-duanya. Kalau ini kayaknya, oh ya, ini HP HP yang terkena paling rumit ya untuk Y16, nggak paling rumit sih, pokoknya ya daripada ini sama-sama MT65 6765 ya, ini 6762 ternyata. Pokoknya ini sama Helio P35 kalau nggak salah. Tapi ini security-nya udah terbaru ya, ini minimal aja security-nya itu 2024 kalau nggak salah. Itu unlock tuh juga untuk saat ini belum bisa ya untuk backup, jadi kita pakai ISP-nya di sini. Di internet sudah banyak ya, tapi kalau mau lihat versi kita nanti kita linknya kita ada di deskripsi ya, link tempat folder ISP kita jadiin folder satu, nanti ISP ini juga, nanti kalau ada HP lainnya kita fotoin. Ini untuk yang ini nanti kita mungkin nggak eksperimen ya, soalnya ini ditunggu ya deadline. Ini kita backupnya full ya, sistemnya ini kan bootloop, dia bootloop kan. Awalnya dia bootloop, logo Vivo terus mati, logo Vivo lagi terus mati lagi. Nah, kita backupnya full ya, plus sistem ya, tapi cuma dua yang kita exclude itu cuma cache sama user data ya. Itu dua itu kita nggak backup, sama FRP satu itu nggak kita backup. Tiga ya, jadi tiga, FRP, user data, cache ya. Untuk yang ini nanti kita restore full ya, jadi ini kita nggak cari di internet firmware-nya, soalnya ini firmware-nya kita cari itu belum keluar ya, yang official, yang scatter ya, bukan yang update. Kalau update officialnya udah keluar dia, yang official tapi scatter dia, bukan hasil readback dari kawan-kawan teknisi ya, tapi yang official belum keluar, jadi kita belum bisa eksperimen ya. Untuk yang ini kita eksperimen terakhir, nanti kita coba restore file-file penting aja. Dan gimana untuk ini, biasanya agak ya, pokoknya lanjut ke PC aja lah. Ini beda pokoknya, yang Y16 nanti beda, ada beberapa poin penting. Kalau Y12 ya seperti biasanya lah, seperti kemarin. Oke, kita proses yang ini dulu ya, kita matikan blower dulu kali ya, soalnya lama anjir. Kita proses IC ke sana. Oke, lanjut. Oke ya, langsung kita proses keduanya. Ini yang KMRH dulu ya untuk Vivo Y12. Kita masukin UV. Waduh. Identify, moga aja hidup ya. Kita juga belum ngecek keseluruhan. Kok mati. Wah, kocak. Gimana? Kok nggak kedetek? Mungkin kurang connect. Kita coba lagi. Lah, mati anjir. Mana kok nggak kedetek dia? Ini soketnya 221 agak error kali ya. Nah, tuh kan. Emang agak ngaco ini, bentar. Udah lama sih UV-nya, jadi ya belum dibersihin. Terus sering kepake ini yang BGA 221 ini anjir. Kita ulang. Kita upload dulu ini.
Kita cabut aja dulu lah, lama ini emang UV itu yang paling nggak enak kayak gini anjir. Softwarenya parah, softwarenya nggak jelas. Softwarenya atau PC kita ya? Kalau teman-teman mengalami hal yang sama sih berarti softwarenya memang nggak sempurna sih, kurang bagus lah intinya. Nah kan kedetek normal ya. Kita health check tadi copotan S2 ya, Redmi S2. Wih, masih 40-50 aman. Oke, kita langsung FFU ya. Ini untuk tutorial kemarin yang minta FFU juga. Itu caranya paling cepet ini ya. Langsung saja spesial task movie 6. Kenapa di FFU bang? Karena untuk Y12 nanti kalau diupdate sistemnya itu KMRH udah nggak support ya, mati dia. Terus apa hubungannya sama FFU? Ya kalau nggak di FFU kita nggak bisa nulis ini ya, CID-nya kita nggak bisa rubah ya. Jadi ya terpaksa kita FFU lah, nggak apa-apa. FFU tapi kesehatan kan masih jelas tadi ya, nggak urgent dia, maksudnya dia nggak apa ya, lifetime-nya masih lah, nggak apa-apa itu di FFU sah-sah saja dia. Kecuali kalau udah merah keduanya di FFU ya buat apa, mending dibuang ganti baru. Nggak dibuang sih sebenarnya, bisa untuk apa ya namanya, flash disk, bisa dibuat flash disk itu lumayan anjir. Kalau 64 GB kan buat nyimpen data pakai cepet juga lumayan. Buat SD card juga bisa daripada dibuang ya, tapi resiko sih kalau lifetime-nya udah habis itu resiko datanya bisa korup ya. Ya buat apa ya, buat uji coba aja sih. Kalau biasanya kita kalau lifetime itu kita punya banyak ya yang ditinggal usernya, nggak dibawa sama usernya, itu kita buat praktek saja ya, buat praktek HP. Nanti kan maupun di blower sampai mati pun kita kan nggak rugi, cuma soalnya IC udah dibuang sih termasuknya. Jadi ya simpen saja, siapa tuh juga dikiloin kan lumayan, itu ada emasnya ya kan. Walaupun dikit dilebur. Nah, lama kali ini, nggak apa-apa lah, tunggu aja. Nanti kita juga proses ini juga ya, yang KLMCG 2 apa nih, 2K CTA. Nah ini ya untuk bukti backup tadi ya, ini yang full backup ya. Ini yang Y12 full backup ya. Ini kita kasih nama foldernya Y12 Problem ini. Soalnya ini deket kita sih memang. Nah untuk eksperimennya kita cuma restore yang ini ya. Cukup ini aja, 8 file ya. Primary GPT, pokoknya yang penting saja. Primary GPT, custom, MD1 image, nvconfig, nvcfg maksudnya, nvdata, nvram, persis sama proinfo. Kita coba ini lalu kita update apakah mati dia. Kita buktikan apakah mati. Lah violet anjir. Lah ini. Nah ternyata koneksi UV nya nggak beres ya. Aduh ini USB nya masalah ini kayaknya. Oke lah, kita coba lagi. Yang mana? Nah tuh kan, suka ngebug kayak gini loh UV itu. Mau beli yang mahal tapi ya buat apa? Kerjaan MMC juga jarang sih di sini. Kalau teman-teman sih kita saraninnya jangan pakai UV ya. Ini terlalu kurang cepet lah prosesnya. Terus banyak bugnya, ini softwarenya juga ketinggalan ya, nggak kayak yang box sebelah itu. Nah ini kalau kedeteknya buat mode kayak gini kan udah pastikan kan, ini dipastikan nggak kedetek ya dia, maksudnya firmware-nya udah hilang. Nah tadi otomatis di backup di sini ya, otomatis tadi setelah klik FFU tadi sini user
Nah, paling atas ya. Nah, ini 25, 26 sesuai tanggal hari ini jam 22, jam 10 anjir. Ini kita restore. Kita pakai ini. Kita saranin sih pakai minimal Gtek lah, Gtek atau apa ya, Pandora mungkin, tapi mahal anjir. Tapi lumayan itu, softwarenya ada lengkap. UV itu paling murah, tapi ya sesuai harga lah, murah tapi ya fungsinya ya kurang maksimal. Tapi kalau untuk belajar ya pakai UV aja aman, udah cukup. Kalau untuk newbie seperti kita ini nggak apa-apa pakai UV aja. Nanti kalau teman-teman udah profesional ya tinggal upgrade ya kan, kalau mau. Kalau kita sih nggak perlu ya. Daripada beli UV, mending kita beli alat untuk service freezer ya. Alat kita kurang memadai soalnya, udah pada rusak, baterainya habis. Nah, udah ya. Identify, nanti dia ini nggak usah, ini untuk Y12 jangan biarkan clean ya. Kalau clean nanti tes device dia. Kita health check, pasti kembali ke 010 ya, 010. Nah, pastikan ECC nya 0 ya, jangan sampai ada. Terus untuk Provisionet RPMB nya itu klik di sini gambar kunci nih ya. Ini gambar kunci, ini kita agak lebarin gambar kunci ini. Terus pilih terserah, ini mau Xiaomi bisa, Vivo entah apa bisa, Oppo juga bisa, terserah. Ini mau pakai kode random aja juga bisa. Kita biasanya ya paling atas aja lah biar cepet. Xiaomi Kice 400 series ya. SSS kucing malah mencet kemana-mana anjir, gimana nih. Oke, ini ya kunci Xiaomi. Mohon maaf, ini ada gangguan soalnya. Xiaomi Kice ini ya, dipencetin loh keyboardnya anjir. Nah, kita pindah keyboard dulu. Dah aman keyboardnya. Nama tadi ini Xiaomi, pastikan kecentang ya, kelihatan nggak sih? Nah, kalau udah special task program RPMB key. Udah done ya. Terus di sini nanti muncul dia Provisionet counter 0 ya. Ini biarin aja, nggak usah diisi anjir. Pokoknya key-nya ada gitu aja lah. Terus boot device, boot partition biasa. Untuk boot partition 1 enable for boot, boot acknowledge-nya enable ya. 0x48 lah intinya. Nah, ini 0x48. Terus sama untuk ini Y12 ini sebenarnya pakai ini juga bisa sih, standar aja, tapi kita sesuaikan pabrikannya lah. Ini juga, ini maksudnya apa ya, boot bus with within boot operating mode. Gak tahu, ini mungkin ada hubungannya sama boot, sama kompatibilitas sama MMC ya. Nanti mungkin kita kapan-kapan akan eksperimen dengan ini ya, menu ini. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu ini fungsinya utama untuk apa. Kita cuma kebiasaan kita sesuai originalnya ya. Soalnya originalnya kali 8 ini ya dia. Entah ini maksudnya kompatibilitas sama apa juga kurang tahu kita. Nanti kalau ada waktu kita eksperimen ini fungsinya apa gitu maksudnya. Oke deh ya, kali 8, ini kali 48. Buat satu nggak usah diisi ya, langsung ke file eksperimennya. Kita backupnya ini tadi, cukup yang ini ya, primary GPT, masukkan ke user area. Ingat ya, ini aja anjir, nggak usah nyari dump di internet yang nggak jelas. Pokoknya beberapa MB malah 1 GB itu buat apa, percuma. Cukup primary GPT aja ini udah muncul kayak gini loh. Sebenarnya apa sih bang primary GPT itu? Primary GPT itu tempatnya data partisi ya. Jadi itu kayak header. Kita jelasin di sini kayaknya juga nggak paham ya.
blueprint lah pokoknya, umpama apa ya. Ini tuh sebuah partisi tapi isinya data list partisi ini semuanya ya, sama-sama partisi juga, anjir gimana jelasinnya coba. Pokoknya primary GPT itu isinya data nama inilah, data flash info, OTP, bukan isi datanya tapi nama-namanya itu daftarnya di sini ya, sama ukurannya. Ini buat para ini ukurannya 1 MB, nanti dia tuh di sini tempatnya. Jadi kalau primary GPT ini dirubah-rubah nanti partisinya bisa nggak jelas ya. Contohnya kayak gini. Ini kan user datanya 23 GB ya. Nah, kita verify dulu untuk primary GPT-nya. Nah, kita masukin, kita verify, pasti dia hijau ya. Nah, dia hijau. Nah, kita resize langsung. Kita tunggu. Fungsi resize ini sebenarnya apa? Kita akan jelasin sedikit saja. Oke, udah done ya. Kita identify lagi. Nanti full ya dia. User datanya dia ganti ya. Nah, user datanya jadi 52 ya. Nah, ini intinya menu resize ini dia itu membongkar ini ya, primary GPT itu dia dibongkar isinya, terus partisi user data itu dia diperlebar, maksudnya angkanya itu dirubah dari 23 ke 52. Nah, otomatis ini kalau kita verify di primary GPT ini ya, pasti dia merah, soalnya nggak cocok sama aslinya kan, nah kan merah kan. Nah, ini kalau teman-teman restore lagi ini primary GPT ini kalian teman-teman restore lagi, kita write lagi ya, kita coba lihat write. Nah, langsung verify dia hijau lagi kan. Nah, kita identify pasti ini hilang. Nah kan hilang kan. Terus ini jadi 23 lagi kan. Nah, jadi kalau mau teman-teman punya backupan primary GPT dan setelah upgrade MMC ya jangan di restore anjir. Primary GPT nya kalau di restore nanti kembali lagi dia, cuma internalnya kedeteknya cuma 23. Kalau RAM-nya tetap ya kedeteknya 4, tapi internalnya dia kedeteknya 23 GB ya dia. Jadi itu untuk fungsi primary GPT sama resize user data tadi ya. Sebatas quick info aja, info cepat. Oke, kita restore semua ya, kita langsung seret saja, masukkan. Loh kok gini, salah anjir. salah. Ini foldernya kita seret. Nah, jangan dicentang ya primary GPT-nya, recovery ini salah anjir. nvconfig, nvdata, custom, persist, proinfo, md1 image, nvram, udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama ini ya. Ini nggak usah dicentang, kalau dicentang ini nanti kembali lagi di anjir. Oke, langsung write. Kita sambil cas ya anjir. Casnya mana nih cas? Udah gak ada charger. Oke, kita sambil charger. Semoga nggak mati ya videonya. Kita colokin dulu. Nah, nggak mati, dia aman. Kita tunggu saja ya, emang lama sih, kita nggak usah di skip. Loh, udah done ya, kok agak suspek gitu. Kita verify ya, nanti nggak cocok dia. Kecepatannya 16 MB anjir. Soalnya ini kabelnya itu diganggu kucing ya, ada kucing, jadi kadang disenggol kabel USB ke UV nya ya.
Kita bukan pakai kabel bawaan, soalnya kita pakai kabel printer, jadi mungkin beda, kurang bagus untuk UV lah. Oke udah ya, dia hijau semua, aman dia. Oke, kita cek lagi health-nya ya. ECC pastikan tidak ada angkanya. Nah, mantap, namanya aja masih 40 sampai 50 ya tadi, ini 40 sampai 50. Lumayan lah. Oke, cukup itu aja ya. Jadi untuk Y12 itu aja. Nah, udah gini aja, pokoknya gini. Nah, lihat. Udah, kita cabut. Ini nanti kita pasang sana sama Y16 sekalian ya. Kita program Y16 sekalian. Kita ganti soket dulu ke BGA 153. Aduh. Kita masukin. Oke, tuh wipis banget IC-nya anjir. Identify, detect nggak dia? Semoga aja aman ya di video. Nah, dia 16 MB, PMB nya 16. Ini bekas apa ya? Nggak ada ini. Ini apa nih? Kita teliti aja dulu, siapa tahu modem NV Factory backup modem OM. Oh, DFX RR record. Ini partisinya RAM disk. Oh, ini miliknya ini anjir, miliknya Huawei dia. Ini biasanya punya Huawei ya, ada DFX, DTS, DTO. Ini pokoknya ini kayak nggak jelas, ini biasanya Huawei ya. Ya mohon maaf Huawei, soalnya buat partisi nggak jelas kayak gini. Buat apa banyak-banyak anjir? Kayak penting aja. Oke, kita cek health-nya ya. Oke, masih bagus. Nah, terus untuk Vivo yang Y16 ya, ingat ya, ini walaupun kita lihat tuh, ini Y12. Nah, ini punyanya Kepiar, udah kita backup loh ini. Kepiar dhuwur itu atas ya, ini Kepiar itu desa Kepiar, namanya Ririn ya. Wah, cantik anjir dia. Duh, mah baper nanti gua anjir. Bodo amat lah. Masih muda, cantik, masih kuliah. Aduh, malah nggak fokus anjir. Nah, ini bot satunya seret ke bot 1 ya. Nah, dia kan supportnya di sini nggak support ya, dia CKTA 42 itu dia nggak support ya di bot satunya. Sebenarnya dia support ya, ini discrete itu dia bisa semuanya. Tapi biasanya ada bug ya, kalau nggak disesuaiin ini, biasanya itu dia ngebug. Entah itu fungsi apa, mungkin dia nggak fungsi ya. Jadi untuk MTK itu sebisa mungkin samain ini ya. Walaupun ini ada discrete itu sebenarnya bisa untuk semuanya. Ini kalaupun dipasang ini tanpa dirubah cheatnya itu juga dia apa namanya, tadi malah lupa anjir, 12 nya belum dirubah cheatnya anjir. Tanpa dirubah pun dia nyala, dan kita rubah lagi lah. Tanpa dirubah dia nyala, tapi mungkin ada beberapa bug ya atau error, entah itu apa. Jadi kita daripada kerja 2 kali, dan teman-teman juga ikutin aja daripada kerja 2 kali. Tapi kalau mau eksperimen silahkan. Jadi kita putuskan untuk cheat ke sini ya. Semoga aja ini bisa. Yang 4 GB aja nggak apa-apa lah. DP itu kan 464 ya, sesuai ini 64. Kita copy ini, nggak perlu ek sini aja, manjir. Tanpa FFU kita coba apakah dia bisa di write. Cepet kali bang, gimana maaf. Nah, kan tanpa FFU dia pasti valid ya. Jadi kita putuskan untuk FFU saja. Sekalian biar clean ya. Untuk Y16 itu mau clean atau enggak itu enggak ngaruh ya dia. Tetap enggak ada test device ya dia. Mau clean ataupun profesional dia enggak ngaruh. Ini maupun 16 atau 4 dia juga enggak ngaruh. Jadi kita FFU saja langsung.
Anjir, yang ini belum dirubah. Anjir, tadi gimana loh kok sampai lupa. Fungsinya FFU apa kalau nggak dirubah anjir. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita ulang lagi nanti. Kita nunggu ini dulu. Udah diganggu kucing anjir. Kalau nggak percaya nih, nah tuh, emang anjir. Nah ini kabelnya ini error, ini nggak jelas ini. Kadang connect, kadang nggak dia. Ya udah, nggak apa-apa. Keyboardnya kita taruh sana, anjir. Udah 22 menit. Udah. Jam berapa ini anjir? Hampir jam 11 woi. Ya udah, gak apa-apa lah. Kita tunggu saja. Nah, ini langsung sukses anjir emang. Oke, jadi ini udah clean ya. Dia biarin aja clean gak apa-apa. Untuk RPMB nya 16 bisa, 4 bisa ya. Kita kecilin 4 atau biarin 16. Kecilin saja sekalian eksperimen. Bodoh amat. Nah, done. Lumayan kan nambah user area dia. Kalau nggak salah sih dia nambah ke user area ya, kalau nggak salah loh. Tapi ya nggak tahu. Yang penting jangan dinolin ya, dinolin nanti malah error, malah repot sendiri anjir. Ini seperti biasa untuk MTK kali 48 sama kali 02. Ini seperti biasanya saja lah, kita ngikut pabrikan aja anjir. Nah, ini seperti pabrikannya kayak gini. Oh tadi ini kita backup ya. Kenapa nggak pakai ini aja anjir? Kita cek. Udah dia 16 anjir. Ya udahlah 16 aja. Sesuaikan backupan aja. Langsung write. Ah kocak. Ini cheat. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Suka kelupaan anjir, udah malam. Ini jadi 16 lagi ya dia. Oke, kita write sheet yang kita paste. Nggak ada ekeknya ya. Kalau di FFU dia sukses dia, ya kan, down kan dia. Nggak tahu entah kenapa bisa gini nih UV ini. Atau memang dari MMC-nya itu emang kayak gitu, nggak tahu ya. Mungkin memang proteksi firmware bawaan itu nggak bisa di CID ya. Oke, ini ECC. Oke, ini kita isi bot 1 dulu, bot 1 sama bot 2 ini sebenarnya nggak penting ya sih sebenarnya loh. Tapi daripada nanti kita kerja 2 kali kan. Sama ini primary GPT. Ini asli ya, ini backupan dari HP-nya itu sendiri, HP punya Mbak Rilin anjir. Primary GPT. Oke, langsung write saja. Oke udah ya, udah masuk dia. Kita verify dulu, siapa tahu ada yang error ya dia. Verify. Oke nggak ada yang error ya. DP 6 dBb, ini DP 6 dBb. Oke aman. Terus ini kita resize dulu ya. Ini partisi juga banyak-banyak anjir. Kita resize langsung. Biar ini full ya datanya dia.
Oke, kita cek apakah ada full ya. Oke, aman ya, dia udah user datanya ini 48 anjir, cuma 48 ya. Ini cuma geser sini. Cuma 48. Sistemnya kebanyakan sih. Ya masa sistem 8 GB anjir? Ini Vivo ini buat gede amat, buat apa coba? Ya udah, kita perbaiki yang ini dulu ya, Y12 dulu. Nanti kita ini kita cabut dulu, kita ganti yang Y12. Kita rubah cheatnya dulu. Nanti sambil write yang anu kan kita bisa tinggal pasang dulu ya kan. Ya kan, suka nggak kedetek dia. Udah tadi normal loh, kok gini anjir. Kenapa nih? Tag lagi kan nggak jelas emang. Oke, mana Y12 aduh udah kita close lagi. Oh masih preloader mana preloader, di depan ada anjir. Nah ini ada ini, kasih ke bot 1 ya, nanti muncul kayak gini. Ini untuk yang terbaru dia nggak support KMRH ya. Nah nggak ada kan, ini nggak ada dia. Jadi kita patchnya ke KMRP ya. Ini yang udah tested ya. Untuk yang lainnya silahkan coba sendiri. Buat apa kita coba-coba yang nggak jelas? Yang jelas-jelas aja anjir. Ya kalau mau pakai KMRP ya nggak perlu CID, nggak perlu widget ya. Langsung saja flash, aman. Oke ya udah ganti KMRP dia, yang tadinya KMRH. Provisionet masih aman. Ini tadi apa, kita verify ulang ya. Kita coba verify ulang apakah dia ada error. Setelah di widget apakah geser gitu, maksudnya kita datanya entah apakah error gitu. Kayaknya aman sih, hijau semua sih. Oke, hijau semua ya. Healthnya, ECC nya kita cek, nggak merah, nggak ada angka. Oke aman. Nah udah KMRP udah siap. Kelupaan tadi anjir. Oke lanjut, yang ini tadi kita write full ya, yang apa namanya Y16. Sambil nunggu nanti kita pasang ya, kita pasang yang Y12 dulu, kita pasang ke sana. Soalnya ini lama pol. Mana nih punyanya Mbak Ririn, mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Nah, yang ini. Kita seret saja. Set. Nah, bisa dilihat ya, yang kita nggak backup itu cache sama user data ya. Terus FRP juga enggak. Primary GPT ingat jangan dicentang ya. Kalau setelah reset ya, kalau belum reset ya terserah. Tapi yang kalau bagusnya itu reset dulu ya, jangan di restore dulu tapi di reset dulu. Ini oke, semuanya aman ya, udah kecentang, pastikan semuanya kecentang. Oke, kita write, kok nggak bisa ini loh, kok bisa ngebug gitu loh, maksudnya apa coba? Bot parah mana bot parah. Oh ya, ini pasti ada yang satu yang error ya dia, untuk parah, mana parah?
Nah, parah ini pasti kok bisa kebot parah. Kenapa ini UV ini? Ini kita benerin ya. Jangan lupa kita benerin ini parah ini. Pastikan bener semua. Ini aman, ini aman, sama. Teliti ya, nanti beda kayak bot parah ngaco nanti UV dia. Emang suka ngaco kayak gitu ya UV emang. Tolong diperbaiki ya. Ya walaupun kita juga nggak bisa. udah nggak terima kasih dibuatin UV malah komplain mulu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak dikomplain kan nggak tahu developernya ya kan. Oke, kita uret 8 GB anjir, lama ini. Clocknya turunin aja ya, jangan cepet-cepet ya, nanti ngalah korup dia. Clocknya 12 aja atau 24, kita pakai 12 aja lah. Kita uret. Primary GPT-nya kecentang nggak dia? Oh aman. Nah, pakai 12 itu udah 6 MB dia. Semoga nggak disenggol ini kabelnya anjir. Oke lah, ini lama ya anjir. Semoga aja juga nggak gagal dia. Nanti kita pasang langsung on ya. Untuk Y12 nya kita harus flash dulu ya. Oke, kita pasang dulu ya untuk Y12 nya. Sambil nunggu ini kita pause saja dulu. Untuk pemasangan emang butuh video ya, nggak perlu sih kayaknya. Untuk flash saja nanti ya. Ini kita pasang dulu. Nanti kita ini videonya kita stop dulu. Lanjut nanti ya setelah ini hampir habis nanti kita lanjutin. Oke. Guys, udah selesai. Udah flash info selesai sukses tanpa error. Ini udah kita pasang, udah kita bersihin sebersih-bersihnya. Kayak gini loh, paling enggak itu ya teman-teman semuanya teknisi. Itu kalau bisa bersih ya. Ini sebenarnya kalau lebih bersih lagi dicelupin. Pakai apa namanya? Ultrasonic cleaner ya. Bersih sampai akar-akar dia. Tapi paling enggak ini. Nah, nggak ada bekas fluk ya, mengkilap kan PCB-nya tuh kayak gitu, dibersihin anjir. Kalau kerjain MMC itu jangan sampai fluknya ketinggalan yang luar. Kalau yang dalam nggak tahu, ini mungkin masih ada sedikit ya. Kalau mau dihilangin ngabisin karbu cleaner anjir. Oke, ini udah kita pasang ya. Nah, KMRH tadi ya, yang kita patch CID-nya ke KMRP. Ini juga udah selesai ya. Kita pasang, kita flash dulu yang ini. Kita identify dulu. Ingat ya, pakai 12 MHz aja. Jangan kenceng-kenceng, soalnya kalau kenceng-kenceng itu rawan korup ya dia. Tunggu aja, sabar. Nah, kedetek dia ya. Vivo 2204Y16. Ini kita lihat ini berapa ya? Tahunnya Android 12 ini kayaknya sudah 2024 sih. Security-nya nggak tahu lah, kita coba aja ini health check ya. Semoga aja nggak ada ECC error dia. Semoga saja aman ya. Wih, setelah kita bantai 8 GB anjir, nggak ada ECC error sama sekali. Pastikan 8 bitnya, dia bisa masuk 8 bitnya. Nah, bisa masuk 8 bit. Oke, kita pasang. Kalau ini langsung nyala ya. Kita lanjut flash saja. Ini ya untuk Y12. Aduh. Y12 kita pasang. Ini pendinginnya belum kita pasang, nanti aja. Kita pasang semuanya. Apakah ada bug dia? Diupdate apakah mati dia? Kita pasang. Oke, lanjut flash. Ini kita buka. Ini udah ya. Udah gitu aja settingannya untuk Vivo Y16 nya. Duh, ya tipis banget anjir MMC nya tuh. Tipis kayak gini 64 GB. Pantesan rawan mati anjir. Oke, ini udah kita cetak, tinggal pasang loh ini.
Kok hancur kayak gitu bang? Nggak apa-apa, ini memang dilem soalnya agak susah, soldernya juga busuk. Aman lah. Oke, kita tinggal pasang ini ya. Kita tapi mumpung di sini kita flash dulu aja. Kita buka Android Toolbox. Nanti ini kembaliin ya. Jangan lupa ini sebelum di blower dicopot dulu ya. Kalau nggak dicopot nanti meleleh. Oke, seperti biasa kita masuk MediaTek. Memang favorit MediaTek itu kalau MMC. Nggak kayak Qualcomm harus satu set anjir. Ini ingat ya, ini jangan dicentang ya anjir. Yang pokoknya yang bypass sama custom ini nggak usah. Yang dicentang legasinya ya. Legasi lip untuk 6765 itu masih pakai ini ya. Terus scatter, mana scatter? Kita siapin. Ini apa ini? Nah, ini tadi yang 16 anjir. Y12 nya ini yang full backup ya. Nanti kalau dia di update mati kita restore semuanya. Oke. Loh, mah kemana ini anjir? Inilah, ini nih. Scatternya kita masih pakai yang 293 ya anjir. Langsung seret saja. Masukkan ke sini. Nah, dia partisinya nggak muncul. Kita klik MMC ini, kita cek lagi. Custom pastikan kecentang ya dia. Nah, terus ini pastikan DA2 ya. Kalau nggak DA2 nanti dia nggak bisa jalan. Udah pokoknya ngikut DA2 gitu aja lah. Terus pakai Xiaomi ya. Kalau nggak pakai Xiaomi nanti di custom ini dia error ya. Dia apa ya namanya? Pokoknya mismatch kalau nggak salah, lupa. Oke, terus seperti biasa kita pakai utility ya, yang 116. Disable out. Kita colokin Vivo-nya Y12 ini yang Y12 ya. Oke. Sukses ya. Semoga aja ini RAM-nya hidup ya. Soalnya EMCP itu ada RAM, ada storage. Kalau storage-nya memang sehat, bisa dicek lewat UV. Kalau RAM-nya itu UV belum bisa cek ya. Jadi belum ada tool untuk cek RAM. Bisanya ini, kalau di RAM ini kalau setelah dipasang bisa ya dicek. Tapi ya daripada buang-buang waktu cek, mending langsung flash aja, nanti kan ketahuan dia. Langsung flash aja ya. Xiaomi DA2. Oke, langsung flash. Oke aja. Ini oke saja. Nah, aman. Di RAM-nya kedetek 4 GB ya. Jadi ini RAM-nya masih kedetek. Dia jalan. Semoga aja ini nggak ada error, normal seperti biasanya. Ini yang Y12 cuma 4 GB anjir, kecil. Karena Y16 8 GB setengah, kocak. Buat apa sistem segede itu? Terus storage-nya cuma 32 MB, hilang lah. Nah, oke, preloader masuk ya. Ini BTW ini yang Y12 versi CPU-nya itu 6762 ya. 6762 bukan yang 6765 ya. Tapi intinya ini security CPU-nya yang masih lawas lah. Ini enak lah. Itu bisa, maksudnya pakai firmware yang 6765 ini tetap bisa ya. Soalnya itu CPU-nya yang 6762 itu cuma memang versi lawas, tapi bisa ya untuk 6765 itu bisa di flash. Tapi ada yang khusus itu seperti Y81. Y81 itu ini 6762 ya. Kalau di flash yang 6, kalau CPU-nya Y81 kan ada dua itu. Entah Y81 83, pokoknya ada dua versi.
6762 sama 6765 ya. Kalau 6762 ya harus di flashnya pakai scatter 6762 ya. Kalau Y12 ini nggak tahu, ini CPU-nya mungkin udah patch 6765. Soalnya bisa ini di flash 6765 anjir. CPU-nya 6762. Mungkin memang pabrikannya nggak tahu lah. Soalnya kakinya juga sama, itu 6762 sama 6765 itu cuma beda satu pin aja kalau nggak salah. Itu pinnya itu cuma ground kalau nggak salah. Pokoknya beda satu doang dia. Yang di 6762 itu nggak ada, yang 6765 ada. Entah kaki apa, pokoknya setahu kita itu dulu pernah ganti itu cuma untuk ground anjir. Pernah ganti, salah. Pernah nyetak kakinya. Kita kan pernah nyetak 6765 pakai BGA, pakai stensil yang 6762. Hasilnya itu kurang satu kakinya dia. Kaki ground juga kalau nggak salah. Oke, kita tunggu apakah sukses dia. Sekedar sambil cerita. Dan kita saranin teman-teman beli dermal pad ya, yang 1 mili aja cukup lah. Dermal pad itu lembaran dermal kayak gini, tipis kayak gini. Nanti buat pendingin CPU sama MMC ya. Usahakan dikasih ya, jangan dibiarin, apalagi malah nggak ditutup. Kalau ada kalengnya itu ya ditutup anjir. Kaleng yang bisa, maksudnya yang itu loh, shielding yang bisa dicopot itu dikembalikan. Masa malah dihilangin anjir. Terus pendinginnya dihilangin semua, ya cepet panas, CPU-nya malah mati lah. Penting itu, walaupun kelihatan sepele itu, dermal pad itu kan nanti panasnya nyebar ke body dia. Ya walaupun nanti kalau terlalu panas baterainya yang kena. Jadi serba salah. Tapi lebih aman beli yang dermal pad lembaran yang biru lah. Biasanya warnanya biru anjir. Ya ada yang putih, ada yang merah, ada yang pink. Tapi biasanya kita biru. Kalau nggak ada ya terpaksa kita pakai dermal paste ya, paste. Kalau yang udah selesai dia. Kalau yang paste kayak gini, tapi ini gampang melebar terus nggak rapi ya hasilnya. Tapi kalau kebetulan kita juga habis sih yang dermal pad, jadi ya pakai ini. Nggak apa-apa. Serapi mungkin aja, yang penting nggak melebar kemana-mana ya. Oke udah. Ini udah, terus kita pindah ke sana ya. Sambil ini kita pasang dulu. Kita pasang, nanti kita hidupin bareng ya Vivonya ini. Bisa nyala atau enggak. Kalau yang Y12 sama Y16 kita hidupin bareng, nanti kita pindah sana ya. Oke, kita pasang dulu, ini udah selesai. Oke, nanti ke sana. Kita copot aja. Kita copot, nanti lanjut ke sana ya, berdua ini. Ini udah pecah sih sebenarnya. Enggak apa-apa lah. Oke. Iya ya, lanjut. Udah kita pasang. Kelihatan nggak? KMLCG nya udah kita bersihin juga ya. Nah, udah mengkilap kan, seperti lihat. Ini kan ada cahaya-cahaya kilatan. Nah, mengkilat ini PCB-nya ini. Yang bersih ya, kalau bersihin itu. Labelnya kelihatan semua kan. Bersih tapi nggak nyala ya repot bang. Ya juga sih. Moga aja nggak trouble ya dia. Ini soalnya backupan HP langsung ya, backupan boot loop, soalnya nggak hidup dia. Kita mau eksperimen cuma itu aja. Kita nggak cari, soalnya firmware-nya memang belum ada anjir di online itu. Nggak tahu, belum ada yang share. Dari officialnya juga belum ada anjir. Oke, kita colokin semuanya. Ini juga langsung saja colok charger. Yang ini dulu. Ini C. Ya udah. Ini mikro. Bawah nyala dia. Nyala Vivo ya, aman LCD-nya berarti. Terus yang ini kita cek.
apakah juga nyala? Nyala juga ya dia. Alhamdulillah, nggak ada yang trouble. Setidaknya nyala lah, walaupun nggak tahu ini sampai menu atau enggak, kita coba ya. Oke, bisa masuk Vivo ya. Ini privasi kayaknya, ya bener. CD-nya pernah ganti, oh iya pernah ganti dia. Kalau yang ini masih asli dia. Oke, sama-sama. Vivo ini udah masuk buat animasi ya, kalau yang ini belum. Ada dua ya, ini buat logo, namanya boot logo, yang ini boot animasi ya, boot animation. Jadi ada perbedaannya. Ini kalau ganti itu warnanya beda ya. Ini lebih putih, ini lebih kebiruan. Nah ini backupannya ini cuma sampai gini anjir. Ini nanti awalnya ya, ini yang Y16 itu Vivo kayak gini. Lama restart Vivo lagi, restart Vivo lagi. Kalau ini mati total ya ini. Ini nggak kedetek, maksudnya cuma kedetek MediaTek port ya. Dia bukan preloader lagi tapi udah port, udah korup, memang MMC-nya udah korup dia. Semoga aja emailnya masih bisa ya. Nah, ini sama-sama loading, ini belum sampai buat animasi dia. Kalau yang ini udah sih. Ini apakah sama seperti bawaannya? Kalau sama nanti mungkin kita update via apa namanya. Ini mungkin cuma sistemnya yang error ya. Nah ini udah selesai yang ini. Cepet ini anjir. Oke, kita siapin langsung saja. Nanti kita coba update ya, apakah dia mati. Kita update pakai apa tapi anjir. Nah ini buat animasi. Mantap jiwa. Backupannya Mbak Ririn worth it. Kalau ada yang mau minta nanti kita upload ya, silahkan komen aja kalau mau minta. Kalau link yang di deskripsi kita cuma link ISP-nya aja ya, siapa tahu ada yang butuh sih buat koleksi. Kita jadikan satu folder nanti untuk ISP-nya, jadi enak, teman-teman itu bisa lihat-lihat di folder kita itu ada apa aja gitu. Nggak ada tes device ya dia, karena tadi ini di Provisionet tadi ya. Provisionet walaupun counter 0 tapi dia RPMB nya nggak clean, jadi aman lah, nggak usah diisi. Jadi intinya ini aman lah. The moment of truth, apakah emailnya ada dia, masih loading. Sebenarnya nggak usah di upgrade ya, ini udah lancar, malah lancar ini walaupun pecah. Emailnya apakah ada dia? Wah, ternyata nggak ada. Udah korup dari sananya. Atau mungkin kita update dulu, siapa tahu dia muncul ya kan. Tapi kita cek basebandnya apakah dia muncul. Basebandnya juga sama, nggak muncul dia. Oke, jadi ini versi 293 ya. Kita ada updatean versi berapa ya? Kita cek dulu. Kita ada versi 6.12 ya. A6.12 ini kan A2.9. Oke, kita coba update ya, siapa tahu. Oh ya, satu lagi itu MTK itu biasanya ya, untuk ilmu info aja. MTK itu kalau backup image ya, terus di restore tapi firmware-nya itu lawas, dia itu kayak gini. Maksudnya baseband hilang, image juga hilang ya. Tapi kalau versinya sama, maksudnya sebelumnya tahu ini firmware-nya itu, kenapa kita nggak cek ya kemarin pas backup.
Kalau firmware-nya sama, ini emailnya dia muncul sendiri ya nanti. Kita coba aja update nanti apakah muncul dia. Nah, ini terjadi pengecualian anjir. Gak apa-apa. Nanti aja, yang penting ini kita save juga. Ini kita update ya nanti. Kita cek apakah mati juga. Sekalian eksperimen apakah mati dan apakah email muncul dia. Soalnya ini beda ya, ini firmware-nya kita biasanya 6765, ini kan 6762, beda dia. Ini bisa dicek enggak sih? Siapkan offline, lanjutkan. Ini pasti RAM-nya 3 kalau nggak salah ya. Kalau ini ya 4 sih anjir. Nah, yang ini 464 ya dia. 4 internalnya 64. Oh, di sini ada 464. Kalau ini kayaknya 3 sih. Y16 itu bahannya 3. Kalau upgrade RAM gimana, Bang? Ya, kalau ada bahannya kita upgrade sih. Tapi nggak ada sih. Ini apalah ini. Matikan semua. Ini masih boot loop ya, harusnya ini emailnya masih ada ya. Soalnya ini cuma boot loop. Kalau ini kan udah mati total dia. Memang bener-bener MMC-nya korup ya dia. Semoga aja emailnya ada. Kalau nggak ada nanti kita restore punya orang lain. Lewati, oke, selamat datang, aman. Nah, ada pengecualian ini, nanti kita hapus saja via apa? Via ADB ya. Nanti aja lah. Ini nggak ada test device kan untuk Y16 itu clean pun itu nggak ada test device ya, aman dia. Bluetooth nyala, wifi nyala, aman ya, nggak ada bug ya dia. Katanya kata orang-orang itu wifi itu ngebug ya dia kalau ganti MMC ini enggak, ini nyala dia. Cuma mencari jaringan. Coba kita kasih antena, apakah detect wifi kita? Coba enggak ada. Oh, ada detect dia. Aman ya, jadi dia aman. Oke, untuk yang 16, oh ya, email langsung ke pengaturan saja. Langsung sekalian cek ya, ini firmware versi berapa, apa namanya, ini mana sih, oh ini. Nah kan RAM-nya 3 kan, dia cuma 3 kecil ya. Emailnya kalau tidak diketahui. Oh, emailnya ada anjir. Wah, terima kasih. Masih rezeki, nggak perlu repot-repot. Terus security. Oh, ternyata masih Agustus 2024 ya, belum 25 dia. Berarti ini masih bisa diupdate ya. Ini kalau diupdate nggak mati ya harusnya, soalnya ini kan backupan original. Nggak tahu lah, yang penting ini soalnya ini rumahnya jauh ya, kita ini ngambil terus nganter juga. Duh, nganter lagi nggak kuat aku anjir. Kita disable aja update-nya biar dia nggak update ya sekalian. Kalau mau eksperimen update dia gede anjir ukurannya, 4 GB loh ini update-nya. Tapi ini udah hampir terbaru ya. Yang terbaru itu 12.036 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah itu sih. Udah nggak apa-apa, nanti kita rapikan dulu terus kita gimanain, kita disable aja lah update-nya nanti. Cara disable-nya kita nanti lanjut ke PC lagi ya. Seperti ini, untuk ini kita update dulu ya. Siapa tahu emailnya ada dia. Loh, kok nggak bisa? Kita
kita potong aja dulu videonya, kita update dulu. Kita lihat kan, bisa dilihat ini 293 ya. Kita update dulu, lanjut. Ini kita update, ini kita rapikan dulu ya, sama kasih derma pad sama derma paste. Oke, lanjut nanti setelah ini selesai update. Oke ya, ini udah selesai update. Nggak mati dia nggak mati sebenarnya, tapi emailnya tetap nggak muncul anjir. Muncul satu pun kayak gini. Nah, ini emang udah korup atau kita yang salah ya? Mungkin teman-teman bisa kasih masukan ya, kita yang salah eksekusi atau memang sudah korup ini Nvidia atau Nvidia-nya. Kalau menurut yang sudah-sudah sih harusnya nggak gini ya anjir, emailnya normal. Terus sama ini ada pembaruan ya, kira-kira diperbarui nggak ya? Nanti kalau mati repot anjir. Tapi ini bawaan harusnya nggak mati dia. Nah, dia ada yang versi terbaru ya, yang 36 dia. Terus security-nya udah Maret ya dia. Nanti kalau diupdate ini mati ya repot anjir. Mending mana? Terus ini ada error, ini PR kita ada error, ini mungkin bawaan dari sana ya. Data sistem telah terpotong, apa ini maksudnya? Sinyalnya juga nggak muncul, ini sinyalnya atau kartunya ya? Kita coba ganti kartu dulu. Kita minjam kartu dulu. Kalau ini memang nggak ada sinyalnya ya repot. Tapi email sama baseband aman sih ini. Yang ini cuma muncul email 2, terus basebandnya masih unknown ya. Yang ini udah kita cek tadi. Jadi eksperimennya bisa dibilang gagal ya. Nanti coba kita fix ulang lah, nggak perlu di video ini, mungkin nanti aja finalnya lah. Kita cek apakah sinyalnya ada ini. Oh ada ternyata ya, ternyata ada, cuma kartunya yang mati ya. Ini ada Telkomsel dia. Yang SIM 1 yang mati, memang ini kartu SIM-nya yang mati berarti. Oke aman ya. Berarti ini kita update nggak ya? Soalnya udah jam segini aja. Udah jam, lihat jam berapa? Masa kerja nggak istirahat anjir. Terus ini besok mau diambil loh ini. Suruh nganterin maksudnya. Terus kita mikir kalau ini nanti gagal ya, diupdate dia mati, kita harus bongkar IC lagi. Sedangkan ini udah rapi banget. Ya udahlah, kita untuk kali ini nggak usah update ya. Tapi nanti buat bukti mati enggaknya gimana ya? Ya udahlah, HP lain kali aja ini kita disable ini aja dulu ya. Kita disable update sama pengecualian teleponnya ini kita hapus saja ya. Tapi nanti kalau di reset dia kembali lagi loh ini. Ya udahlah nggak apa-apa. Kita untuk sementara nanti umpama kembali terus usernya komplain mati ya, baru kita buat uji coba gitu kan. Oke. Kita untuk pertama disable ini aja dulu ya. Ini nanti kita hilangin lewat PC sana. Sama ini untuk sementara kita restore dulu ya. Kita restore dulu full backupnya, apakah emailnya muncul atau tetap zong kayak gini ya, cuma email 2. Kita restore dulu full, terus ini versi terbaru ya anjir, udah ada logo-logonya kayak gini. Nah versinya dia 6.12, basebandnya masih tidak diketahui ya. Oke, kita ke PC ya. Cara restorenya perlu di video kan? Ya udah sekalian sama ini ya.
sekalian sama ngilangin diamond inilah. Nah ini ngilangin ini. Oke, pindah sana. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang ini dulu, ini kita hilangin ini dulu ya. Ini kita enable debugging ya. Ini bisa nggak yang versi ini bintang pagar 558 agree aja lah, agree. Nah, debugging port ini kita enable ya. Nah, udah enable dia, tinggal klik udah enable dia. Kita cek sini yang mana, pasti kan kedetek ADB nya ya, ini kok hilang. Nah, terus tuhnya kita pakai UV bisa sih sebenarnya, tapi UV itu agak ngebug ya untuk ADB, jadi kita pakai ADB ini, ADB app control, ini gratisan ya sebenarnya. Kalau mau donasi, kalau mau versi yang pro ini bisa lebih bagus ya. Ini cancel aja untuk AC bridge ini. Terus untuk ngilangin pesannya kita ketik di sini, nah Diamond kalau nggak salah. Apa ini? Cancel aja lah. Diamond. Nah ini ya, Vivo Diamond Service ini kita klik kanan uninstall aja ya. Ini boleh yes aja untuk jaga-jaga ya. Tapi sebenarnya nggak perlu sih. Tadi apa ini? Ulang-ulang. Uninstall, nah yes saja. Terus ini yes juga untuk jaga-jaga yang kedua tadi. Nah, udah finish ya. Ini harusnya hilang ya dia. Nah, udah hilangan tadi. Yang pengecualian tadi udah hilang dia. Oke, terus ini kan masih ada notif update ya. Jadi ini nanti pasti kalau connect wifi oleh usernya update ya pasti. Ini masih bisa, nah ini ya. Ini diklik masih bisa ya. Nah, kita uninstall ya. Caranya ini ketik saja BBK Nah yang ini ya, BBK updater ini ya. Ini uninstall aja, ini yes. Oke, nah ini pasti kalau diklik ini FC ya. Nah FC kan sistemnya, apa pengaturannya. Ini kalau diklik, nah FC dia. Jadi nggak bakal bisa update ya dia. Oke, cukup sekian untuk Vivo yang ini ya. Ini kita matikan lagi ya. Kita matikan. Kita restart saja. Nanti apakah dia boot loop? Kadang kalau boot loop ya mampus nanti kalau boot loop. Malah nggak nyala. Nah, nyala deh. Kita tunggu dulu. Sambil kita bikin untuk restore full ya, tanpa bongkar IC untuk Y12 seri ini masih enak ya. Kita ambil scatter dari sini ya. Kita ambil dari firmware itu cuma scatter sama preloader ya, dua ini. Kita copy saja, kita masukkan ke tadi mana tadi? Backupan yang full ya, yang full file MMC Vivo. Nah yang ini ya, ini yang backupan full ya. Nah kita pastikan sini saja. Oke, dua ini ya. Ini enggak bootloop, aman dia. Nah, enggak ada notif apa-apa ya. Udah bersih. Ini wifi nya kita matikan aja. Lupakan saja.
pembaruan udah nggak bisa diklik. Oke, ini done ya, tinggal ngelem. Ini belum kita lem backdoornya. Oke, yang ini selesai. Kita eksperimennya belakangan yang ini. Waktunya habis. Oke, ini kita klik, kita update ya, kita rubah-rubah. Ini preloadernya biarin, terus PGBT biarin, bot parahnya karena kita mau restore full jadi kita ganti ya. Ini sesuai ini bot para.image ya. Keyboardnya masih nyantol di sini tapi kayak gini aja lah. .img kok sini. Ini maksudnya ini di copy, paste sini, terus ini .img. Ini diganti true ya. Yang ini invisible ini diganti update. Terus yang bawahnya diganti true. Recovery, nah recovery nggak usah ya, soalnya ini bukan backupan. Recovery nggak usah. Para ini kita restore image. Ini ganti true. Ini update. Ini true. XPDB. Pokoknya yang non ini kita kasih semua ya. .image. Ini true, pokoknya gitu. Terus ini malah bikin lama nanti. Update. Oke, kita pause saja. Pokoknya yang bentar. Yang non kayak gini, yang non file name-nya non ya, kecuali FRP ya jangan. Atau nggak usah skip ya. Kalau FRP biarin aja, nggak penting. nvconfig ini mg, terus ini update. Kalau dia masih protected nanti dia nggak bisa di flash ya, jadi rubah aja ke update ya. nvdata. Pokoknya yang non ini kita ganti semua ya. Terus untuk operation type-nya kita ganti update. Backup ini juga masih banyak ini. .image. Bin region. Oh, ternyata backup ini bin region ya. Oh. Kita update saja, nggak apa-apa. Biar bisa, soalnya kalau nggak diganti. Nah, kalau yang ada ini kita jangan download ya, kita false kan saja. Reserved img. Jangan sampai tipu. Nah, yang kayak kalau ada kayak gini berubah jadi false ya, jadi dia nggak ke flash nanti. Metadata. Protect 1 S. Itu. Nah, kalau protect kayak gini nanti nggak bisa di flash, dia gagal. Jadi ganti aja update ya. Terus tag 2 terus kenapa ini ditambahin img bang? Ya karena ini img semua anjir, .img semua. Kalau nggak ke situ ya nanti gagal.
kelamaan ini. Hampir sampai bawah sih. Bawah apa tengah anjir. Tapi nggak semuanya sih harusnya ini, masa iya semua. Kayak sistem kan nggak perlu pro info. EVOS ini nggak perlu dia. MD1 juga nggak perlu. Nah, ini juga nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Kalau udah ada nggak usah di true ya, ganti false saja. Jadi nggak, sudah ada, intinya ini sudah masuk dia tadinya. Nah kalau yang non kayak gini baru isi dia, terus ganti true. Ini cara buat file flash ya, yang biar bisa di flash kalau daripada copot IC ya. Ini sebenarnya kalau mau copot IC juga nggak apa-apa sih, tapi ya resiko juga, nanti copot kepanasan malah mati, repot. Ini false. 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 False lagi. False. 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 Sistem jelas false. False. Wah, banyak false-nya ternyata. False. Biasanya nanti suruh reset dia kalau kita restore biasanya loh. Ini OTP. Oh, udah selesai ternyata. Nah, dia tadi apa sih? Nah, ini yang untuk OTP biarin ya. Terus jangan diganti update ya yang ini. Atau mungkin juga bisa sih, tapi ini operasi reserved loh dia soalnya di bawah user data soalnya. Kita coba aja dulu untuk nggak usah dia dirubah ya, yang dua ini flash info sama OTP, sama OTP nggak usah dirubah ya untuk operating type nya. Kalau yang upgradable true aja, SGPT nggak usah. Oke, kita save, kita langsung disable out. Ini HP-nya dimatiin dulu. Semoga aja ini masih bisa di disable ya. Kalau security-nya naik, wah repot ini. Security 2004 duh malah pecah volume atas bawah ya. Nah tuh kan, dia udah nggak bisa anjir. Nah lihat kan, soalnya security-nya naik dia. Wah repot ini. Nggak apa-apa lah, kita shortkan clock-nya ke ground ya, terus sambil dicolokin. Agak susah, pokoknya nanti ini kan tadi masih kebuka ya. Nah di sana clocknya itu
RCLK itu kan ISP bagian pin CLK ya, yang kita share di deskripsi. Itu pakai pinset kayak gini, shortin ke ground ya, terus ini dicolokin. Agak susah ini, kita main di bawah saja. Ini kita matikan dulu nanti. Kebiasaan. Tanpa baterai bisa ya, nggak usah baterai sama LCD, nggak usah, jadi cuma biar enak aja ya ini. Nah, jadi cuma ini kasih kayak gini, yang dicolokin cuma yang USB aja ya, yang ke board bawah itu. Nah gini kan, gini enak nanti. Nah ini shortin CLK nya di sini, R nyempil di sini sama ground body ini ya, terus baru dicolokin. Kita contohkan ini tadi, masih menunggu ya. Oke. Nah jadi kedetek MTK port kan. Oke, lanjut pakai UV ya, biasanya nggak bisa dibuka. Nah ini masih tadi, terus kita seret yang ini ya, yang scatter kita tadi mana? Oh ini punyanya Mbak Ririn. Nah yang ini. Nah dia kan jadi ada buat para dan sebagainya ya, yang merah-merah. Kecuali GZ ini, OTP ini centang nggak bisa ya, reserved ya. Ya udah nanti aja. GZ1 loh, GZ2 nya kok nggak ada. Oh ada yang salah ini tadi. GZ2 mana, GZ2? Cari aja lah. GZ2. Oh ini kurang IMG. Kita save, kita ulang, load ulang. Caranya tinggal klik aja terus klik lagi. Nah udah ada kan. OTP sama flash info biarin aja dulu lah. Preloadernya nggak usah dicentang ya, soalnya pakai yang terbaru tadi. Ini yang versi lawas, nggak nyala kalau pakai versi lawas nanti. Oke cukup segitu, kita flash saja. Tanpa baterai harusnya bisa sih ini, kita coba aja. Semoga nggak ada error ya. Tapi biasanya nanti suruh ngereset sih kalau nyala dia. Kalau tetap emailnya nggak muncul ya berarti memang korup ya dia anjir. Memang data emailnya sudah hilang ya. Jadi nanti kita mau pakai backupan orang lain aja, nggak apa-apa. Yang penting email ada. Tapi kemungkinan besar diupdate mati nggak ya? Gak tahu lah. Ini sudah kita update soalnya. Masa iya mati? Ada ya. Oke kita coba kembalikan ini. Apakah emailnya dia nyala dia?
Yang jelas kalau teman-teman mau restore MD 1.IMAX nggak bakal bisa ya, pasti error dia. Kalau nggak pakai UT, kalau pakai UT bisa ya. Kalau pakai UV belum bisa dia. Kalau yang lainnya ini sukses semuanya, nggak ada yang gagal nih. Kalau MD1 nggak bisa restore ya, tetap ISP atau copot MMC atau pakai UT. Pakai UT aja murah kok sewanya. Dia nyala ya. Kita lihat apakah dia suruh reset. Biasanya suruh reset sih kalau restore backupan ini. Udah 12:30. Udah lah, ini kalau nggak nyala nanti lanjut besok lah ini. Kalau emailnya daripada udah capek anjir. Nah tuh kan, nah suruh reset kan pasti. Nah, kayak gini. Oke, kita reset dulu. Nanti kalau tetap emailnya nggak muncul setelah restore semua, ini berarti kita lanjut besok lagi. Videonya ya kalau videonya kita satuin. Lanjut besok kita pakai backupan orang lain ya, terpaksa. Satu set, habis itu nanti di flash lagi. Diajar terus ini MMC. Sama tadi yang Y16 sudah tamat sih, udah tinggal lem. Ini sambil nunggu kita lem dulu ya. Masih loading lama dia. Kita kesana saja sambil ngelem ya. Ngelem versi kita seperti apa? Ya, kita lihat sana. Oke, ini yang tadi udah selesai. Kita matikan saja. Sebenarnya nggak perlu dimatikan, pastikan bersih ya. Kalau bisa pakai lens cleaner, lensa cleaner lensa, pembersih lensa. Kita lemnya pakai ini ya. Kenapa pilih ini? Ini untuk sementara kita suka ini, kenapa ini nggak membekas ya. Ini kan biasanya kalau lem biasa hitam-hitam kayak gini. Nah kalau pakai ini nggak membekas ya, ini bekasnya pakai lem mekanik kalau nggak salah. Kalau mekanik dia bekas kayak gini, terus susah hilangnya ya. Kalau ini enak, jadi karet, jadi dia molor gitu. Oke, kita ngelemnya nggak di sini ya, tapi di sini kayak gini. Jangan mepet-mepet ya, pokoknya ya dari frame itu sekitar 3 mili, 2 mili lah, 2 milian. Jadi nanti dia nggak apa ya, waduh, kalau nggak ditaruh agak susah, nggak melebar keluar dia. Kalau 2 mili, 3 mili, 2 mili itu kalau mepet nanti dia melebar keluar. Nah, jadi lurus, enak kan dilihatnya. Ya, ini udah selesai. Oke, pastikan bersih. Nah, dia nggak keluar kan lemnya kalau nggak mepet. Terus untuk karetnya seperti biasa kita kesananya pakai 4 ya. Jaraknya sekitar 1 cm lah. Pokoknya 4 lah, biasanya kita makainya 4. Terus yang ke sini itu
Ya sesuaikan aja berapa sesuai tinggi HP-nya ya, yang pokoknya sekitar 1 cm lah jaraknya kalau kita lah ya, jadi banyak karet. Nah, gitu. Kayaknya kurang 1 ini. Nah udah pastikan semuanya pas ya, kayak gini tinggal nunggu kering, selesai. Yang ini selesai. Terima kasih untuk Y16. Belum sampai finish update ya, maksudnya kita belum eksperimen update, tapi MMC nya kira-kira begitu caranya. Kalau mau minta itu sama ya, untuk security Agustus 2024 file dari backupan dari kita bisa dipakai ya dia di HP Vivo Y16 lainnya. Tapi ya itu syaratnya, kalau backupan HP lain jangan sampai update ya, usahakan update-nya dimatikan saja. Seperti tadi, seperti ini sebenarnya harusnya diupdate nggak mati sih harusnya loh, tapi ya daripada nanti mati terus dari bongkar IC lagi, soalnya UT belum bisa ya, dia harus nyewa tool yang mahal. Oke, udah selesai untuk Y16. Untuk Y12 ini udah restore full ya, harusnya nyala sih. Sini Inggris dulu aja nggak apa-apa. Nah ini malah sistem spatial data has been corrupt. Apa coba ini? Nah suruh ngupdate ya, sebodoh amat, nanti aja lah. Kita utamakan email dulu aja. Ini nanti kita bisa hapus ini juga, nggak penting ini. Penting emailnya kalau ada enak, kalau nggak ada gimana coba? Gimana nih? Nah, dia muncul anjir emailnya. Basebandnya muncul weh. Wah ya udah sih, gitu aja sih. Ini nanti kalau yang ini diupdate nggak bakal mati ya dia. Kalau mau update ya silahkan, tapi ini kita mending kita hapus aja sih. Seperti tadi ya, untuk yang Vivo Service kayak gini, itu yang bukan yang BBK ya, tapi yang Diamond Service ya, bisa dimundurin menitnya videonya. Pokoknya itu sama untuk Vivo. Ini kita hapus, terus kita rapikan dulu. Kita hapus dulu ke sana, terus nanti perapiannya selesai seperti apa memang perlu di video ya. Kita cek sinyal aja. Duh, enggak ada lagi. Kita cek sinyal. Oh ya, tadi untuk Y16 sudah selesai kita tes, semuanya aman ya. Makanya kita berani lem, kalau belum aman ya repot lah. Masih belum muncul. Ini memang bener email 860067 kayak gini. Kayaknya kok random banget ini. Apa emang ini kartunya juga mati anjir? Gak tahu, ini mungkin juga mati ya. Gak ada sinyalnya dia. Pinjam lagi.
baterai kita malah yang habis anjir. Pinjam mulu anjir. Tetap nggak ada ya. Oke, kita kasih ini, apakah dia ada. Kalau nggak ada berarti ya memang emailnya ini nggak jelas anjir. Email apa ini? Oh, muncul dia 4G. Nah, sinyalnya kok kecil sedikit bang ya, karena emang antennya nggak dipasang anjir. Kita contohin ini ya, kita pakai obeng aja antennya, soalnya ini antennya di casing ya, yang sini kalau nggak salah ini. Kita cek. Mana nggak tambah dia, bukan yang ini berarti. Lalu yang mana? Yang ini. Tambah. Nah, jangan yang ini kan. Nah, tambahkan dia. Oke, berarti ini kartunya yang mati juga ya ternyata. Oke, kita kembalikan lagi. Nanti ketuker repot kita anjir. Oke, jadi untuk kali ini itu aja. Ini sebenarnya bisa hilang ya, bisa hilang kalau diupdate, karena kita udah capek 2 HP anjir. Terus jam berapa ini, lihat, udah capek banget kita. Oke, terima kasih ya. Untuk kita rapikan, terus kita mau istirahat. Suaranya udah hilang ini. Terima kasih masih bersama kami ya, bersama kita. Ini tadi bekasannya Y16, ini Y12. Oke, terima kasih sudah mengikuti kami. Sampai jumpa kembali nanti next video. Mungkin kita ada anten apa lagi. Ya udah lah. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.